Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 Universitas Pancasila Bekasi ingin mempresentasikan materi personal branding untuk mata kuliah promosi dan pemasaran. Kami beranggotakan Saya Aglonema Widya Skadewi dengan nomor NIM 290250031 Prodi Akuntansi. Saya Rizka Yunisa, nomor NIM 290250003 Prodi Akuntansi. Saya Safira Fionisa, NIM 29022500032 Prodi Akuntansi. Saya Eridia Sringgawati, NIM 29023770020 Prodi Akuntansi. Saya Siti Febrianti, NIM saya 290500012 dari Prodi Akuntansi. Perkenalkan, nama saya Dian Febrianti dari Prodi Akuntansi semester 3. Materi pertama adalah pengertian branding. Branding adalah bagian dari marketing yang ditunjukkan untuk memberi persepsi atau nilai kuat pada suatu bisnis maupun produk. Dengan kata lain, pengertian branding adalah bagaimana perusahaan berkomunikasi kepada pelanggan supaya terbangun citra baik dan melekat pada benak pelanggannya. Jika merujuk pada pernyataan Kotler, arti branding adalah nama, istilah, tanda, simbol, rancangan, atau kombinasi dari semuanya yang dimaksudkan untuk mengidentifikasikan barang atau jasa maupun kelompok penjual untuk membedakannya dari barang atau jasa pesaing. Artinya, tujuan lain dari branding adalah sebagai identitas yang akan membedakannya dengan produk, jasa, atau hal lainnya. Itulah kenapa kini branding disebut juga sebagai citra perusahaan secara keseluruhan. Manfaat branding. Branding adalah salah satu hal terpenting dalam bisnis karena mempunyai berbagai manfaat yang menguntungkan, yaitu sebagai berikut. 1. Memiliki daya tarik tersendiri. Membangun branding yang kuat akan memberikan daya tarik sendiri di mata konsumen. Hal ini juga bisa membuat produk atau bisnis terkenal karena image brand sudah melekat dalam benak konsumen. Yang kedua, memberikan posisi bisnis yang kuat. Jika suatu branding berhasil dilakukan dan mampu memperkuat eksistensinya di kalangan masyarakat, maka akan sulit bagi pesaing untuk menggeser posisi brand tersebut. 3. Meningkatkan loyalitas. Citra positif yang telah tertanam tertentu akan berjalan seiring dengan tingkat kualitas konsumen dalam menggunakan suatu produk atau brand. 4. Memudahkan pemasaran. Manfaat terakhir dari branding adalah memudahkan proses pemasaran produk kamu. Kenapa? Karena brand yang terkenal telah dikenal bahkan diterima baik oleh konsumen, sudah mendapatkan kepercayaan akan kualitasnya. Selanjutnya yaitu fungsi dan tujuan branding. Selain mendapat berbagai manfaat, branding juga dilakukan untuk berbagai tujuan. Di antaranya, yang pertama, fungsi dilakukannya branding adalah sebagai pembeda. Seperti penjelasan di awal, branding adalah upaya menciptakan identitas yang berbeda dari lainnya. Hal ini akan memudahkan produk atau perusahaan lebih dikenali serta diingat oleh konsumen dibandingkan produk kompetitor lainnya. Yang kedua, membangun citra baik. Selain sebagai pembeda, tujuan branding juga untuk membangun citra baik, mulai dari produk maupun perusahaan secara menyeluruh. Dengan begitu, konsumen bisa menilai baik kualitas produk atau perusahaan dan meningkatkan kepercayaan mereka. Yang ketiga, promosi dan daya tarik. Seperti manfaat branding di atas, ketika produk memiliki identitas kuat dan sudah populer, maka itu bisa menjadi daya tarik tersendiri dan memudahkan dalam mempromosikan ke konsumen. Yang keempat, mempengaruhi psikologi konsumen. Memiliki branding yang kuat akan menciptakan citra dan persepsi baik. Hal ini berpengaruh terhadap psikologi konsumen, di mana mereka tentu akan lebih percaya pada produk dengan branding kuat daripada produk lainnya.
Konsumen cenderung memandang sebelah mata pada produk tanpa adanya branding karena kurang memperlihatkan kualitas dan profesionalitas, maka dari itu mereka kurang bisa menaruh kepercayaan. Yang terakhir, yang kelima, mengenali pasar. Fungsi dan tujuan terakhir dari dilakukannya branding adalah sebagai alat mengendali pasar. Kenapa? Karena produk dengan branding yang kuat telah dikenal dan diterima baik di masyarakat sehingga perusahaan tersebut bisa mengendalikan pasar di mana produk tersebut ditawarkan. Selanjutnya adalah unsur branding. Setelah mengetahui berbagai fungsi serta manfaatnya, pasti kamu tertarik untuk menerapkannya kan? Lalu apa saja sih unsur dari pelaksanaan branding ini? Lebih jelasnya, beberapa unsur branding adalah sebagai berikut. 1. Logo dan nama brand. Unsur pertama dari branding adalah logo. Logo dijadikan sebagai suatu identitas atau wajah kasat mata dari suatu brand. Maka dari itu, ciptakanlah logo yang namun tetap sesuai dengan brand kamu agar mudah dikenal oleh masyarakat. Yang kedua, visi dan misi. Visi dan misi suatu brand sama halnya dengan fondasi dari bisnis itu sendiri. Kedua hal tersebut juga akan mencerminkan gambaran bagaimana produk kamu menjadi solusi bagi permasalahan konsumen. Yang ketiga, tagline. Jika logo adalah wajah dan image secara visual, maka untuk membuatnya lebih hidup, kamu bisa menggunakan tagline atau jargon agar lebih mempresentasikan apa yang kamu tawarkan kepada konsumen. Yang keempat, website. Unsur terakhir dari branding adalah website. Untuk menampilkan image apa yang ingin dibangun dan diterima oleh konsumen. Selain itu, kemungkinan peningkatan brand awareness juga lebih tinggi jika kamu mempunyai website resmi untuk bisnismu. Selanjutnya yaitu jenis branding. Pertama yaitu personal branding. Personal branding adalah suatu strategi branding untuk mempromosikan bisnis atau layanannya menggunakan namanya sendiri dan biasa juga disebut dengan self branding. Umumnya, orang yang melakukan personal branding adalah orang-orang dengan status dan pekerjaan tertentu seperti public figure, politikus, influencer, dan sebagainya. Contoh personal branding yang dilakukan public figure di Indonesia yaitu Mary Riana sebagai motivator di laman Facebook miliknya. Kedua, product branding. Jenis kedua dari branding adalah product branding. Jenis ini merupakan yang paling sering dilakukan para pembisnis dengan mengedepankan unsur dari produknya, seperti manfaat, fitur, harga, dan sebagainya. Ada berbagai tujuan yang melatar belakangi digunakannya product branding, seperti melakukan promosi produk baru atau meningkatkan penjualan produk lama. Medianya pun kini semakin beragam, mulai dari surat kabar, televisi, papan billboard, hingga platform media sosial. Ketiga, geographical branding. Jika jenis sebelumnya menonjolkan suatu produk, beda halnya dengan jenis geographical branding yang lebih mengedepankan keunggulan, keunikan, dan keindahan suatu wilayah. Hal ini ditujukan untuk mempromosikan wilayah tersebut dan umumnya digunakan dalam bisnis pariwisata. Keempat itu corporate branding. Selain memasarkan produk atau layanan, perusahaan juga dapat melakukan branding untuk memasarkan diri mereka sendiri. Branding perusahaan atau yang biasa disebut dengan corporate branding adalah proses membangun identitas dan citra perusahaan di mata publik. Unsur-unsur yang dipasarkan dalam corporate branding umumnya seputar perusahaan seperti sejarah, visi dan misi, etos kerja, dan nilai-nilai perusahaan. Dengan corporate branding, perusahaan dapat membangun kepercayaan dan loyalitas dari pelanggan, karyawan, dan pemangku kepentingan lainnya. Salah satu cara untuk melakukan corporate branding adalah dengan menggunakan solusi digital. Misalnya, perusahaan dapat menggunakan solusi digital untuk meningkatkan efisiensi operasional, meningkatkan kualitas produk atau layanan, dan mengembangkan keterampilan karyawan. Terakhir yaitu CO branding. Ini terakhir dari branding adalah CO branding, yaitu suatu pengembangan brand yang dilakukan secara bersama-sama oleh dua pihak atau lebih. Biasanya CO branding dilakukan untuk mempromosikan hasil kerjasama atau kolaborasi beberapa bisnis terkait agar bisa menjangkau konsumen lebih luas lagi. Contohnya seperti kerjasama Oreo dan Subprime, Oreo dan Walls Cornetto, dan masih banyak lagi. Saya
saya Dian Febrianti akan menjelaskan tentang materi akhir dari branding, yaitu strategi memperkuat branding. Yang pertama yaitu menyebutkan tujuan branding, seperti alasan yang didirikannya suatu bisnis tersebut untuk kehidupan masyarakat. Kemudian mempunyai website resmi seperti blog atau website untuk jual beli, serta untuk testimoni dari para konsumen untuk konsumen lain untuk melihat seberapa bagusnya produk tersebut. Kemudian menjaga konsistensi branding, yaitu seperti kualitas visual serta pemasaran atau keutuhan suatu produk untuk menjaga kepercayaan para konsumen kita, dan itu dapat meningkatkan branding. Kemudian apresiasi konsumen. Untuk menjaga kepercayaan konsumen, kita harus memberikan setidaknya diskon atau potongan harga untuk pelanggan setia. Kemudian ada pelayanan customer service yang baik. Itu menjadi salah satu acuan para konsumen untuk membeli produk kita. Dan yang terakhir yaitu memantau kompetitor kita atau lawan kita, seperti lawan yang mempunyai produk yang sama dan brandingnya hampir mirip sama kita. Kita harus memantau mereka seberapa jauh mereka ada di depan atau di belakang kita. Sekian dari saya, mohon maaf bila ada kekurangan dalam menjelaskan atau menyampaikan materinya. Terima kasih. Sekian presentasi dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.